mistisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis sehingga hanya dikenal dan diketahui oleh orang-orang yang mengerti saja. Mistisme merupakan suatu pendekatan spiritualitas yang menekankan pengalaman langsung terhadap Tuhan, keberadaan spiritualitas, dan juga komplikasi meditasi atau pengalihan batin. Istilah mistisme berasal dari bahasa Yunani yaitu mystikos yang berarti rahasia ataupun hal-hal yang tidak diketahui. Mistisme memiliki dampak yang kompleks dalam berbagai konteks, budaya, dan agama. Secara umum, dampak mistisme bisa termasuk pengalaman spiritual yang mendalam, pertumbuhan pribadi, serta peningkatan pemahaman tentang aspek-aspek kehidupan yang lebih dalam. Dampak mistisme sangat tergantung pada bagaimana seseorang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mistis dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus menjauhi atau menghindari hal-hal yang berbau mistisme? Karena kebanyakan hal-hal yang berbau mistisme itu tidak ada bukti dan fiktif, sehingga dapat menyebabkan hoax, dan hoax itu dapat menyebabkan hal-hal negatif yang kita tidak inginkan. Contoh, ada hal-hal yang melakukan pesugihan, sehingga banyak yang percaya pesugihan dan melakukan hal tersebut dan dapat merugikan orang lain. Maka dari itu, untuk hal-hal yang berbau mistisme yang tidak ada bukti atau fiktifnya, lebih baik untuk dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Cara menghindari hal-hal yang memicu mistisme dalam media massa. Pertama-tama, yaitu adalah kritis dalam menilai berita. Selalu mempertimbangkan sumber berita dan cari sumber yang terpercaya yang memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya, yaitu ada pahami ilmu pengetahuan. Tingkatkan pemahaman kita mengenai ilmu pengetahuan dan kritis dalam memeriksa klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah. Selanjutnya, yaitu adalah edukasi diri. Pelajari lebih lanjut tentang fenomena alam, psikologi, dan ilmu lain yang dapat membantu mengurangi klaim mistis. Mistisme berujung pada keyakinan atau praktik-praktik yang melibatkan pengalaman spiritual, keajaiban, atau hubungan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau supernatural. Bahaya mistisme bisa bervariasi bergantung pada konteks, persepsi, dan cara praktiknya dijalankan. Di sini ada beberapa bahaya mistisme. Yang pertama, gangguan mental atau emosional. Kalau dalam terlibat praktik mistis atau yang instan atau ekstrim dapat menyebabkan gangguan mental atau emosional pada beberapa orang. Yang kedua, ada isolasi sosial. Beberapa orang yang sangat terlibat dalam mistisme mungkin merasa semakin terasing dari sosial lingkungan mereka yang lebih luas. Yang terakhir, ada pertentangan dengan nilai dan kepercayaan pribadi. Beberapa bentuk mistisme mungkin bertentangan dengan nilai yang kepercayaannya pribadi seorang. Ini bisa mengakibatkan konflik batin dan kesulitan dalam mengintegrasikan keyakinan mistis dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pentingnya untuk memiliki sikap kritis, pendekatan yang seimbang, dan pengetahuan yang memadai tentang praktik mistis sebelum terlibat dalamnya. Jika Anda tertarik pada aspek-aspek mistis dalam kehidupan, sangat disarankan untuk mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya, berkonsultasi dengan ahli atau praktisi yang berpengalaman, dan tetap menjaga keseimbangan dengan realitas tanggung jawab hari-hari. Halo, saya sekarang dengan Mas siapa? L. Jai. Mas El suka nggak berbau mistis? Kalau dari diri saya sendiri suka dengan hal-hal bau mistis kayak gitu. Soalnya itu sangat menarik juga, Ben. Contohnya kayak? Mungkin contohnya dengan kayak menelusuri jejak-jejak malam-malam kayak gitu. Oh, kayak horor-horor gitu. Yang Jurnalisa. Nah, benar, jurnalisa yang sering ditonton kayak gitu. Sebenarnya suka nggak suka sih. Kadang nggak sukanya tuh karena kalau di konten-konten di YouTube tuh terlalu berlebihan. Ya, tapi iya terlalu lebay banget. Tapi kalau misalkan nggak suka juga sebenarnya nggak juga gitu. Zaid suka nggak hal-hal yang berbau mistis? Nah, kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis. Aku lebih mengandalkan logika daripada hal-hal mistis kayak gitu. Soalnya apapun yang terjadi di secara mistis itu sebenarnya masih bisa dijelaskan secara logika. Misalnya kayak kita melihat hantu, mungkin itu hanya bayangan di imajinasi kita aja. Itu kan masuk ke logika daripada ke mistisnya. Percaya nggak sih sampai informasi mistisme yang di-share di media massa, kayak contohnya jurnalisa dan lain-lain? Kalau misalnya percaya, balik lagi kalau misalnya percaya kan balik lagi ke diri masing-masing kayak gitu. Gimana cara menghargai kepercayaan itu? Ya kalau misalnya aku mah percaya aja. Soalnya kan itu untuk menambah wawasan juga kan tentang hal-hal yang berbau mistis kayak gitu.
balik lagi kayak yang tadi pertama jawabannya percaya nggak percaya gitu. Percayanya karena mungkin di agama sendiri juga kan diajarin kayak gitu kan, dikasih tahu gitu tentang hal-hal yang bahwa ada makhluk lain selain manusia gitu. Enggak sih, kalau menurut saya sendiri mah itu mah kayak cuma noise dari sebuah kamera aja gitu. Apalagi kamera yang merekam sebuah kejadian mistis itu tuh kayak kamera itu jelek, jadi banyak noise-nya sehingga membentuk wajah orang. Tapi itu mah hanya noise kalau menurut saya. Jadi bisa aja settingan. Ya bisa settingan, malah lebih parahnya mah. Nah, kira-kira ada nggak dampak yang dirasain setelah mengetahui hal mistis dari media massa? Mungkin dampak yang dirasain yaitu dengan tadinya tahu ada informasi berbau mistis, jadi kita tahu nih eksistensi yang bakal dikeluarin dari tempat-tempat yang memang belum kita ketahui. Jadi kan otomatis sudah tahu nih, kayak yang di Jurnalisa kan dampaknya kayak gini, jadi kerasa sendiri. Ada nggak sih kayak parno gitu setelah nonton Jurnalisa gitu malam-malam? Kalau misalnya parno sih enggak, lebih ke tertantang sih, tertantang pengen ngelakuin kayak gitu, bisa atau enggak. Ada banget, jadi kalau misalkan habis nonton film di bioskop atau di YouTube, habis nonton film horor tuh jadi kayak kebawa, kitanya takut kamar mandi lah, terus jadi kayak takut gimana-gimana. Nah itu mulai apa ya, ada faktornya sih dari nonton kayak gitu. Kalau saya jadi malah makin tidak percaya sama mistis ya, karena makin jelas kalau logika itu lebih masuk akal ke saya. Kayak konyol gitu. Konyol gitu lah. Terima kasih ya Mas El. Oke, siap bro. Terima kasih Mas. Dadah. Baik Mas Dari, terima kasih ya. Ya. Mistisme adalah suatu pendekatan spiritual yang menekankan pengalaman langsung dengan Tuhan, keberadaan spiritual, dan realitas yang lebih tinggi melalui proses kontemplasi, meditasi, atau panggilan batin. Mistisme seringkali berfokus pada pengalaman spiritual dan penemuan hidup. Dengan melibatkan diri dalam praktik mistis, individu mungkin mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup, koneksi dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, dan perasaan kedamaian atau kepuasan pribadi. Thank you guys yang udah pernah nonton. Jangan lupa like, Comment, And subscribe. Dadah kelompok 3, bye. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat